Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur karena Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya tanpa pernah berhenti. Maka mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan kisah sukses dan nasihat seorang kiai. Hal ini perlu kami sampaikan karena ada beberapa hal yang sangat menarik dari kisah sukses dan nasihat seorang kiai. Ada sebuah pondok pesantren yang diasuh oleh seorang kiai. Kiai ini seorang kiai yang sangat luar biasa. Satu dari segi keikhlasannya mengabdikan ilmunya. Yang kedua, dari kesabarannya menghadapi semua cobaan. Yang ketiga, dari zikrullahnya. Yang keempat, dari kemampuan berdagangnya. Yang kelima adalah dari kesuksesan mengelola sebuah pondok pesantren yang bisa eksis, tidak pernah tergerus dengan kondisi zaman yang semakin maju, tetap mempertahankan sebuah pondok pesantren yang salaf, tetapi tidak tertinggal dari pondok modern. Ini kami awali dari ketika kami mengikuti majelis taklim Al-Hikam, pembahasan kitab Al-Hikam. Di situ kami mendengarkan bahwa berdoa itu esensinya, intinya itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Termasuk di situ yang namanya sholat itu pun doa. Karena di situ semuanya kebutuhan manusia sudah dicukupi di dalam doa yang ada dalam sholat tersebut. Betapa tidak? Di situ kita sering meminta, mohon diampuni segala dosanya karena memang kita banyak dosa. Di situ kita meminta untuk disayangi karena kita memang butuh kasih sayang Allah. Kita minta diluaskan hidupnya, kehidupannya. Kita minta dicukupi rezekinya. Kita minta dicukupi menjadi orang yang tinggi derajatnya. Dan semuanya ada di dalam sholat tentang kebutuhan manusia ketika di dunia dan di akhirat. Kembali pada esensi doa, bahwa doa itu esensinya bukan isi dari doa itu sendiri, permintaan dari doa itu sendiri, tapi yang terpenting adalah zikrullahnya atau ingatnya kepada Allah. Yang pertama,
Yang kedua, bekerja itu bukan mencari rezeki, tetapi menjemput rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, setiap manusia. Maka yang ketiga, kaitannya dengan doa. Dalam berdoa jangan kita mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya minta disegerakan, minta segera dikabulkan. Itu berarti kita mengganggu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengabulan doa. Kita hanya dianjurkan harus bersabar menanti doa kita diijabah oleh Allah. Itu lebih baik dan lebih berterima di sisi Allah daripada kita meminta disegerakan untuk dikabulkan doa-doa kita. Itulah hal yang esensi yang kami terima dari seorang kiai khos ini. Beliau berdagang itu bukan untuk mencari rezeki, tetapi beliau katakan agar kebergantungan untuk meminta bantuan kepada orang lain itu tidak muncul dalam hatinya. Kemudian beliau berdagang yang sukses itu tidak pernah yang namanya mengelola keuangannya. Keuangan diserahkan kepada santrinya. Beliau itu berdagang tapi tidak malah mengelola dagangannya. Ada satu kejadian yang luar biasa yang perlu kami sampaikan. Pada suatu saat beliau itu punya kebun kelapa yang diambil oleh orang-orang yang jahat. Tapi apa kata beliau ketika dilapori? Orang itu tidak akan mengambil ketika sudah punya. Besok yang mengambil itu akan sadar dan akan menyadari dan akhirnya tidak akan mengambil setelah mengambil tepat. Kami itu tidak pernah marah beliau. Bahkan pernah suatu saat beliau itu didatangi oleh orang yang sudah terkenal suka menipu. Tetapi beliau tidak pernah menolak ajakan kerjasama dari orang lain. Dan beliau pun akhirnya jadi bekerjasama. Tetapi justru disitulah orang yang terbiasa menipu itu bekerja sama dengan beliau menjadi insaf dan akhirnya tidak pernah menipu lagi. Kemudian di satu saat putra anaknya ingin berangkat ke pondok mengaji. Ketika matur kepada abahnya, "Abah, saya ingin berangkat ke pondok untuk mengaji." Itu pagi-pagi. Kemudian, "Wah, nek saiki sekarang nggak ada uang. Jangan berangkat sekarang. Tapi besok." Kemudian sore harinya, tanpa diduga, si anak kiai tadi dipanggil. "Ini kamu bawa uang untuk bekal di pondok secukupnya." Dan uang itu luar biasa banyaknya saat itu. Sang putra percaya bahwa ayahnya tidak dusta ketika mengatakan tidak punya uang. Tetapi wallahu a'lam, karena beliau memang tidak pernah memegang uang,
yang memegang adalah santrinya. Kemudian sore harinya dipanggillah sang anak dan dikasih uang untuk bekal belajar ke pondok. Setelah belajar di pondok, kemudian menjelang akhir khatam, ketika lulus dari pondok, sang putra pun meminta uang kepada ayahnya, sang abah Yai. Tapi saat itu abah mengatakan, coba tanya kepada santri pondok yang mengelola uang. Dan sang putra kiai ini pun datang menanyakan kepada anak pondok yang disuruh mengelola keuangan manajemen dagang sang kiai, dan mengatakan uang belum ada kalau sekian banyaknya untuk dibawa ke pondok. Sehingga sang putra kiai ini pun berdiam diri. Tapi justru pagi harinya abahnya memanggil sang putra pondok, sang putra kiai tadi, ini ada uang untuk kamu pergi ke pondok dan sekarang pergilah. Kalau permintaannya itu 150.000 katakanlah, dia dikasih 250.000, uang yang sangat banyak. Kemudian ada cerita lagi yang luar biasa ini. Ketika beliau haji dan ketika pulang, beliau sudah mengatakan dengan temannya, saya tidak punya uang untuk oleh-oleh di rumah. Sehingga temannya membeli makanan, minuman, oleh-oleh untuk rumah. Beliau tidak membeli apa-apa. Tapi ketika dari tempat pembelian itu mengantar temannya itu pulang ke pondokannya, ada satu kejadian yang luar biasa. Beliau itu terjatuh. Kemudian dari sakunya itu berguguran beberapa gepok uang. Padahal beliau tidak punya uang, tapi ketika jatuh itu ada beribu-ribu uang di situ. Sehingga temannya yang tadinya punya uang itu, uang dari mana kok banyak sekali? Yai, kabeh ki kagungan Gusti Allah, semua itu dari Allah. Saya tidak tahu. Kejadian yang luar biasa seperti itu. Kemudian sang santri putra beliau itu mengatakan dengan berdoa yang intinya hanya zikir, bukan isinya dari doa, misalnya permintaan rezeki dan sebagainya. Beliau ini, sang putra kiai ini pun juga mengatakan, saya ini kalau dikatakan hasil kerja dengan hasil yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, lebih banyak yang datang tidak disangka-sangka. Ini apa rahasianya, saudaraku Al-Fatih? Karena gara-gara ketakwaan beliaulah Allah mencukupi segala kebutuhannya, mengeluarkan dari segala kesulitan dan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari arahnya. Beliau mengatakan kalau sekarang ada yang namanya sarung BHS, tapi beliau mengatakan tetapi sekarang itu juga ada mobil BHS. Apa BHS itu?
singkatan dari barang hasil sowan-sowan. Jadi Allah menggerakkan orang, Allah memberi rezeki kepada sang kiai ini, ayahnya, putra-putranya itu min haitsu la yahtasib. Mobil itu juga BHS, barang hasil sowan, barang yang diberikan ketika seseorang datang ke rumah sang putra kiai ini, kemudian memberikan mobilnya. Coba logikanya bagaimana? Inilah Allah yang memberikan jalan rezeki, tetapi lewat orang kaya yang tersentuh hatinya untuk memberikan mobilnya gratis kepada putra sang kiai itu. Jadi tidak hanya sarung BHS, merek BHS, tetapi juga mobil BHS, mobil pemberian hasil sowan seseorang kepada beliau. Dikatakan lebih banyak uang yang diterima min haitsu la yahtasib, yang datangnya dari tidak disangka-sangka, daripada yang hasil bekerja beliau sendiri. Itu ketika beliau menjelaskan, menerangkan, menyampaikan penjelasan tentang mutolaah, tentang pembahasan kitab Al-Hikam. Sungguh luar biasa. Kemudian apa makna yang bisa kita ambil dari kisah ini? Paling tidak satu, yang pertama bisa kita ambil hikmahnya untuk kita ikuti, supaya kita menjadi bagian orang yang disayang oleh Allah, yang diberikan rizki yang tidak disangka, juga kita dikabulkan semua hajatnya. Yang pertama, mari dalam berdoa itu yang terpenting adalah zikirnya. Yang terpenting zikirnya. Jadi kekhusyuan kita, konsentrasi hati dan pikiran kita itu langsung tidak kemana-mana, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa itu juga karena lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena nafsu kita ingin mendapatkan rezeki, tapi karena lillahi ta'ala, karena Allah sudah menyuruh kepada kita untuk berdoa. Itu yang pertama. Zikirnya yang penting, doanya juga penting. Yang kedua, usahanya juga penting. Tetapi usaha beliau itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelajaran ini adalah dalam berdoa kita harus bersabar, tidak boleh menyegerakan atau mengatur-ngatur Allah untuk menyegerakan agar doa kita dikabulkan. Pasti Allah sudah mengatakan, sudah pasti Allah itu kalau berjanji sungguh-sungguh, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Ini yang perlu kita pegang. Pasti Allah akan memberikan. Yakinlah betul kepada doa kita dan permintaan kita saja. Pasti Allah akan menggantinya, akan mengabulkannya, karena Allah sudah berjanji tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan kepada kita. Ud'uni astajib lakum itu. Oke, jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, dari beliau itu kita bisa melihat pondoknya maju, berjalan terus. Putra-putranya dicukupi semua rezekinya, kebutuhannya. Makan, minum, sandang, pangan, papan, semuanya tercukupi. Bahkan kendaraan datang sendiri. Mobil kok datang sendiri. Kalau logika kita manusia tidak mungkin. Tapi Allah serba sangat mungkin dalam hal-hal yang semacam itu. Oleh karena itu, jamaah Al-Fatih yang barangkali sedang dalam kesulitan,
Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, karena pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi jangan mendikte Tuhan untuk menyegerakan apa yang kita inginkan. Mari kita perbaiki ibadah kita, ubudiyah kita. Kita mengabdi kepada Allah itu kita baikkan dulu. Iman kita benahi, takwa kita tingkatkan. Kemudian ihsan kita. Ketika kita beribadah, seakan-akan kita bisa melihat Allah, atau kalau tidak, Allah pasti akan melihat kepada kita. Paling tidak itu yang perlu Al-Fatih jamaah semuanya untuk dipahami, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah, manfaat dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini cerita ini ada manfaatnya untuk kita dan menjadi tadzkirah atau peparing, pengingat agar kita dalam melaksanakan sesuatu selalu bersandar kepada Allah dan selalu mendengarkan nasihat yang baik dari Rasulullah dan pengikut Rasulullah, termasuk Bapak Kiai dan alim ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf. Ada benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.